akan merayakan Paskah. Kita akan ibadah bersama. Iya, benar sekali. Tema ibadah Paskah hari ini adalah Don't Be Afraid yang diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-10. Paskah sendiri adalah perayaan penting untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang memiliki makna kemenangan Yesus Kristus atas kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, langsung saja kita mulai ya Miss ibadah hari ini. Sebelum itu, Miss Siska ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Kristus Yesus Bangkitlah. Mari dengan tetap berdiri, Miss ajak anak-anak untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami masih Engkau beri kesehatan dan juga keselamatan. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin menjalankan ibadah Paskah. Berkatilah kami di dalam kami mengikuti ibadah Paskah. Semoga Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Kiranya Roh Kudus menyertai kami sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya, dan kami dapat terus tekun berdoa dan belajar untuk memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami mohon dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Jangan takut, itu adalah tema ibadah Paskah kita hari ini. Jangan takut pada apapun, karena Yesus selalu memberi sukacita dan Yesus selalu hidup dalam diri kita. Mari, Miss ajak anak-anak untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan pujian Jangan Takut. Yesus hidup dalammu, Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Berkat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, tentu saja dong, karena Yesus sendiri telah semangat dan telah rela disalibkan untuk menebus dosa kita sehingga kita bisa menang melawan iblis-iblis. Maka dari itu, Miss ajak anak-anak untuk sekali lagi menyanyikan lagu pujian dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang.
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Effendi, kita akan melihat fragmen yang akan ditampilkan oleh guru-guru SKA Probolinggo. Di suatu hari, tampaklah seorang anak perempuan yang bernama Devi sedang termenung dengan menyangga dagu. Ia merasa takut dan khawatir dengan apa yang sudah dia lakukan. Rupanya, Devi sangat takut dan khawatir karena sudah mengambil uang milik ibunya. Ia menyesal dan merasa bersalah dengan apa yang sudah ia perbuat. Datanglah Dian menghampiri Devi yang sedang sendirian ketakutan dan bersedih. Ada apa, Dev? Mengapa kamu kelihatan takut? Ya, aku sangat takut. Aku sudah mengambil uang ibuku. Aku bersalah pada ibuku dan Tuhan Yesus. Kamu seharusnya berkata jujur kepada ibumu dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku takut. Kenapa harus takut? Pasti ibumu akan memaafkanmu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus mau memaafkan dan mengampuni dosa kita. Bahkan Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Berarti nanti aku dimaafkan ya? Ya, Dev, sekarang kamu sudah bebas. Oh iya, Dev, kamu tahu nggak lagu Sekarang Saya Sudah Bebas? Ya. Kamu tahu? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo sama-sama. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Don't Be Afraid. Matius 28 ayatnya yang ke-10. Mari sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, sehingga di dalam Engkau kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami hendak mengingat dan merayakan akan hari kebangkitan-Mu. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah anak-anak di rumah, supaya mereka bisa mengikuti, mengerti, mendengarkan dengan baik, dan mereka bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami selalu berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Anak-anak, 2000 tahun yang lampau ada sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa yang menakjubkan dan menghebohkan seluruh dunia. Tahu peristiwa apakah itu? Betul,
yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, peristiwa itu terus diingat, terus dirayakan bahkan sampai sekarang ini. Dan itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang disebut juga hari Paskah. Anak-anak, kita bersyukur Allah mau datang ke dalam dunia. Dia mau lahir ke dalam dunia. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan saya dan anak-anak. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, untuk mengampuni kita, untuk menebus kita. Karena Alkitab mencatat bahwa semua orang di dalam dunia telah jatuh di dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa, bahkan sampai kepada kita hari ini. Dan orang yang sudah jatuh di dalam dosa, maka pasti dihukum oleh Allah. Tetapi kita bersyukur Allah yang sedemikian mengasihi saya dan anak-anak, mengasihi semua orang yang telah jatuh di dalam dosa. Allah tidak mau kalau kita dihukum. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menggantikan kita dari hukuman itu, untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak dihukum oleh Allah, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, diselamatkan, diampuni oleh Allah. Bersyukurlah saya dan anak-anak telah percaya kepada Yesus Kristus. Anak-anak, untuk menyelamatkan kita, Yesus harus menderita. Dia membayar dengan harga yang mahal. Dia rela disiksa, diludahi, dicambuk. Bahkan pada puncaknya, anak-anak, Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus melakukan semua itu? Bukan karena Yesus berdosa, bukan karena Yesus melakukan kesalahan atau pelanggaran, melainkan kitalah yang seharusnya menanggung hukuman itu. Tetapi Yesus menggantikan kita dari hukuman yang menakutkan dan mengerikan itu. Seharusnya kitalah yang harus menderita, kitalah yang harus disiksa, dicambuk. Tetapi karena kasihnya kepada saya dan anak-anak di rumah, Yesus menggantikan kita. Pada saat kematian, mayat Yesus diambil dan dikubur. Dan orang-orang Farisi, prajurit, para imam menjaga kubur Yesus. Kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan bahwa 3 hari setelah kematiannya dia akan bangkit. Dan para jurid pada saat itu bersama dengan para imam, orang-orang Farisi, mereka menjaga kubur Yesus supaya apa? Supaya mayat Yesus tidak dicuri. Dan apa yang terjadi setelah 3 hari kematiannya? Yesus bangkit, anak-anak. Yesus bangkit dari kematian. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Anak-anak, kita bersyukur melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga dibangkitkan. Yesus telah menang melawan maut. Yesus telah menang melawan dan mengalahkan iblis. Sehingga kita juga ikut menang bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, di pagi Minggu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi melihat kubur Yesus. Dan waktu mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka. Dan mereka tidak masuk ke dalam melihat mayat Yesus. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu ada malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Yesus? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya." Wow, luar biasa anak-anak. Dan pada saat itu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka sangat ketakutan. Apakah betul ya Yesus itu sudah bangkit? Mereka masih belum percaya. Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan Yesus menjumpai mereka. Dan Yesus berkata kepada
Maria Magdalena dan Maria yang lain, don't be afraid. Jangan takut. Wow, Maria Magdalena dan Maria yang lain sangat sukacita. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus sudah bangkit. Hari ini kita juga bersukacita bersama. Karena apa? Karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, yang kita puji itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kuasa iblis. Anak-anak, jika hari ini saya dan anak-anak di rumah dan mungkin Bapak Ibu, orang tua, wali murid juga merasa takut. Pada pagi hari ini, berita firman Tuhan yang sama disampaikan kepada kita. Yesus juga menyampaikan kepada kita, jangan takut. Wow, kira-kira anak-anak, apa yang menjadi ketakutan kalian saat ini? Ya mungkin anak-anak takut gelap, ya takut, aduh saya sudah melakukan dosa, saya sudah mencuri, saya sudah mengambil yang bukan milik saya. Disitulah kita merasa takut. Tapi anak-anak ingat, jika kita mau datang kepada Yesus, jika kita mau memberitahu Tuhan dengan jujur kepada Tuhan Yesus, aku sudah melakukan dosa, aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah melakukan kejahatan, dan Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Jika kita mau memberitahukan dengan jujur, mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan Yesus, dan kita percaya bahwa melalui darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib, Dia menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dan mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain. Biasanya anak-anak takut dalam hal apa lagi? Ada yang takut gelap, ada yang takut saat ujian, gemetar. Anak-anak jangan takut lagi. Demikian juga dengan orang tua di rumah, jangan takut. Yesus telah mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan yang terbesar telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketakutan di dalam menanggung hukuman yang mengerikan karena kita manusia berdosa. Yesus telah menanggung dosa kita. Yesus telah mengampuni kita. Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita bersyukur untuk itu. Maka mulai sekarang anak-anak dan Bapak Ibu dimanapun berada, jangan takut. Don't be afraid. Tetap percayalah kepada Yesus dan tetap mengandalkan Dia, berharap kepadanya, sebab Dialah pribadi yang setia menyertai dan memimpin hidup kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Coba anak-anak katakan kepada papa atau mamanya atau kepada saudaranya di rumah, jangan takut. Ayo, coba anak-anak praktekkan, jangan takut. Katakan kepada papa, mama atau saudara di rumah, jangan takut, karena Yesus selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menopang dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memimpin hidup kita. Mari anak-anak, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami kembali akan pesan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit, supaya kami tidak takut. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah anak-anak di rumah, tolonglah orang tua. Jika sekarang ini ada di antara kami yang takut, gentar, gelisah, cemas, khawatir, biarlah kami ya Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami tidak lagi takut, tapi kami percaya sungguh kepada Yesus yang telah hidup itu, yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh bersandar berharap penuh kepada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mr. Effendi mengingatkan kepada kita agar kita jangan takut pada apapun. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah bangkit melawan maut. Oleh sebab itu, kita jangan takut oleh apapun, karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Oh
Untuk mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian lagi sebagai pujian penutup dengan judul Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Mr. Effendi. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Dan Engkau telah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Agar setiap kami yang percaya kepadamu juga turut merasakan kemenangan itu. Sehingga kami yang tadinya harus dihukum oleh karena dosa-dosa kami, tetapi karena Engkau telah menyelamatkan kami, sekarang kami telah bebas. Kami tidak lagi menanggung hukuman yang menakutkan dan mengerikan itu, melainkan kami sekarang menjadi anak-anak Allah yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau berkati anak-anak di rumah dimanapun mereka berada. Berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka. Berkati juga kedua orang tua di dalam kesehatan dalam usaha pekerjaan. Dan biarlah kami semua terus bersandar berharap kepadamu. Dan terus ya Tuhan, mengingat akan kasih-Mu yang besar itu. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh percaya dan setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memimpin menyertai kehidupan kami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Paskah selesai. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.